menunjukkan kami anak-anak Allah yang rindu, dan kami akan berkata, Yesus Kristus tetap terpuji dalam situasi dan keadaan apapun. Urapi hamba-Mu, sebab Engkau akan berfirman, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, supaya firman-Mu juga menjadi obat yang mujarab di tengah-tengah kami dalam menghadapi situasi dan keadaan-keadaan yang ada di dalam lingkup kami maupun di bangsa dan negara kami. Terpujilah Tuhan, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, shalom. Saya berterima kasih dengan kehadiran saudara-saudara, karena saya sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat di tempat ini yang dikhususkan, ditugasi oleh Tuhan, melihat dengan baik bahwa semua apa yang disebut dengan setia beribadah dalam apapun yang sedang terjadi, saudara menunjukkannya bahwa saudara adalah cinta dengan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Dan hari ini adalah Paskah. Di dalam semua apa yang sedang terjadi, bahwa kita ini patut dan layak untuk menyatakan diri cinta Tuhan, hingga kita dapat untuk beribadah dalam merayakan Paskah. Amin, saudara. Dengan demikian, saudara-saudara menunjukkan orang-orang yang beriman, apapun yang terjadi. Ini doaku bagi saudara-saudaraku yang lain yang mungkin tidak dapat beribadah dengan sopan santun. Bukan akan katakan adalah beribadahlah. Di saat seperti inilah akan dipuji iman kita. Saya juga akan menyampaikan pesan-pesan kepada saudara-saudaraku yang mungkin sebagai orang Batak. Lakukanlah ibadahlah dalam Paskah ini. Buatlah budaya yang baik, serta COVID. Ayo yang memuji memuliakan Tuhan, supaya engkau juga, saudara-saudaraku sebagai orang Batak, bisa untuk menaikkan ibadah dalam saat Paskah ini. Paskah harus saya katakan kepada kita sekalian pengertian yang dalam, bahwa Yesus Kristus sebagai anak domba Allah sudah disembelih. Dan itulah yang kita lihat atau yang kita juga rayakan pada waktu saat Jumat Agung. Dia mati tersalib. Saudara dengar baik-baik. Dan ini saatnya kita tahu lebih dalam lagi. Sesungguhnya dia mati adalah karena dosa. Menebusnya. Dalam hal itu adalah demikian yang dia lakukan, supaya apa yang dituntut oleh iblis, si pengkacau itu, dia lakukan semuanya. Karena dengan demikian juga dia akan taat dan menggenapkan firman Tuhan. Dari apa yang menjadi tugasnya datang ke dalam dunia ini, untuk menebus dosa manusia hingga dia mati di atas kayu salib. Karenanya saudara-saudara, hari ini bukan lagi soal kematian yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, tetapi kebangkitan Yesus Kristus, untuk membuat setiap kita bukan lagi bangkit biasa, tetapi bangkit dan kuasa Tuhan ada pada. Amin. Itu yang mau kita perlihatkan di dalam dunia sebagai bukti dan tanda bahwa kalau engkau sudah percaya, dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka Roh Tuhan itu akan memimpinmu dengan luar biasa. Pikiranmu akan engkau lapis, dan segala sesuatu menurut kedagingan akan engkau tutup, engkau kurangi, karena engkau buat untuk tidak akan berfungsi lagi. Mungkin di dalam fungsinya adalah lebih berfungsi kuasa Roh Tuhan yang akan bekerja bagi kita, sebab kehidupan yang ditebus oleh Yesus Kristus bagi saudara dan saya adalah kehidupan untuk hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus.
Dan hari ini saudara-saudara, firman Tuhan saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara rangkaiannya, dan saudara bisa membuka di dalam setiap tab ataupun handphone saudara. Akhir-akhir ini masa COVID, saudara-saudara, saya pun mengurungkan diri. Sekali lagi saya pun mengurungkan diri di rumah untuk membuat lebih banyak lagi. Positifnya adalah persekutuan saya dengan Tuhan. Lihat di WA saudara-saudara, biasanya hanya satu kali saya dalam satu hari untuk menyampaikan firman. Tetapi ini lebih dari 2 kali, bahkan sampai dengan 3 kali. Itu renungan yang pasti disampaikan kepada saudara-saudara, supaya saudara-saudara pun jangan sama seperti orang dunia. Amin, saudara. Apa yang disamakan reputasinya atau yang terjadi di dalam dunia? Mereka kacau, mereka busa. Banyak orang yang menunjukkan dirinya tidak percaya itu adalah sesungguhnya dibuat COVID ini adalah COVID main-mainan, tetapi takut sehingga dia di dalam dirinya adalah kacau balau dan gersang, sehingga tidak ada doa, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Dan itu yang saya lihat saudara-saudara yang sedang terjadi. Tapi bagi saudara-saudara hari ini dipesankan, hari ini diajarkan. Amin, saudara-saudara. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah saya akan bacakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia Kristus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Saya pastikan bahwa firman ini relevan sampai dengan zaman ini. Katakan amin. Relevannya ialah bahwa saudara-saudara saat ini perlu diteliti. Dengan kata lain, introspeksi. Apakah saudara-saudara di dalam kebangkitan Kristus yang engkau imani supaya hidupmu adalah di dalam Allah, sudahkah terjadi? Atau sebaliknya, apakah saudara-saudara hidup di dalam zaman now, masih hidup di dalam kedagingan? Apa-apa diputuskan dalam daging tanpa doa, apa-apa dikerjakan dalam daging tanpa penyerahan kepada Tuhan, apa-apa dalam keputusan, bahkan juga berkeluarga, dengarkan baik-baik, semua adalah dikerjakannya sendiri dengan watak dan pikirannya. Yang memungkinkan bagi dia saja ialah dia putuskan dan dia kerjakan di dalam keluarga itu tanpa berserah, tanpa minta studi banding dengan firman Allah, tanpa meminta pimpinan roh Tuhan. Sedang kita tahu rohnya akan memimpin kepada keseluruhan kebenaran. Amin. Dengarkan baik-baik. Sebab itu sebagai orang-orang percaya harus dipimpin oleh roh Allah, supaya keadaanmu adalah benar dan mendapatkan segala berkat-berkat Tuhan. Dan jikalau situasi sekarang ini, saya harus pastikan saudara-saudara, jikalau engkau dipimpin oleh roh Allah, COVID sendiri akan tunduk dan lari daripada. Berikan tepuk tangan yang berikan. Dan justru ini kebenaran firman. Jikalau engkau takut kepada COVID, maka takutmu itu yang membuat engkau bisa terserang di dalam COVID-19. Dengarkan ini saudara-saudara.
Pesan-pesan yang harus disampaikan kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah keadaan-keadaan ini. Maka aku sampaikanlah hari ini sebagai renungan untuk kita saudara-saudara di dalam semua apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Yang pertama, soal kebangkitan Yesus Kristus di bawah tanah, di dalam kematian. Saya harus katakan, dia tetap bekerja. Mari bukti kita akan lihat dalam 1 Petrus pasal 3. Supaya dikala saudara-saudara mendengar tentang kematian itu, saudara-saudara harus bekerja, tapi bekerja untuk Tuhan. Amin saudara. Shalom. Hanya ibadahlah pekerjaan kita yang sangat netral di dalam mengerjakan segala sesuatu di dalam Tuhan. Dengarkan, mari kita akan membaca bersama-sama. Haleluya. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-21. Ayat 19 mulai. Dua tiga ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ini Yesus dalam kematian. Dua tiga ya. Yaitu kepada roh mereka yang dahulu pada waktumu tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktumu sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ayat yang ke-21 bersama-sama. 2-3 ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh biasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dalam roh Yesus di dalam kematian yang dimaksud adalah dia bekerja, memberitakan Injil. Shalom, shalom. Maka saudara-saudara, hari ini saya harus pastikan apakah saudara-saudara sudah memberitakan Injil dalam disposisimu sampai dengan saat ini. Dikala usiamu sudah dewasa menjadi jemaat Tuhan. Bahkan di dalam situasi COVID ini, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Sudahkah saudara-saudara memberitakan Injil? Matius 24 ayat 14 berkata begini, Injil ini harus disampaikan kepada seluruh makhluk. Barulah tiba kesudahanmu. Bahwa pekerjaan ini siang dan malam, saudara-saudara, yang harus dikerjakan, waktu tidak baik maupun waktu yang baik. Maka kita semua harus memberitakan Injil. Dikit-dikit sampaikan Injil kepada keluarga, sampaikan Injil kepada tetangga, sampaikan Injil bagi orang yang sakit, sampaikan Injil bagi orang yang sedang ragu-ragu, yang tidak tahu tentang kebenaran firman Allah. Sampaikan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Itulah yang dikerjakan Yesus. Padahal dia dalam situasi mati, dibunuh, dikuburkan di dalam dunia ini, di bumi ini. Saudara, saya kesampaian untuk menyampaikan yang kedua kepada saudara-saudara. Hidup dalam kebangkitan itu adalah hidup untuk Tuhan. Renungkan ini firman. Shalom, shalom. Renungkan ini firman. Hidupku bukan lagi kata Rasul Paulus, tetapi hidupku adalah karena Tuhan ada padaku. Hidupku untuk Tuhan, hidupku bagi Dia, dan bagi Dialah kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Ketika
supaya menjadi seperti Yesus Kristus. Dengarkanlah baik-baik. Yesus Kristus taat mati sampai mati di atas kayu salib. Dan dia berkenan kepada Allah Bapanya supaya dengan demikianlah dia lakukan semua apa yang sudah dilakukannya, yang harus dilakukannya sebagai perintah kepada dia untuk keselamatan itu dia lakukan sampai. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik hidup ini, saudara-saudara. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, hidup di dalam kedagingan sudah saatnya bagi saudara-saudara mati. Amin. Matikanlah dalam kedagingan itu. Antara lain, terlalu terpikir engkau dengan masa yang akan datang. Terlalu terpikir dengan kekayaan. Terlalu terpikir dengan menyekolahkan anak-anak. Terlalu terpikir untuk masa depan. Terlalu melebihi atau lebih daripada cintamu dan bagaimana pekerjaanmu di dalam Kristus Yesus. Shalom. Ini perlu disampaikan kepada saudara-saudara. Sibuk dalam setiap hari melupakan firman Tuhan. Sibuk dalam setiap hari sampai dilupakan persekutuan-persekutuan. Beribadah, sibuk dengan memikirkan soal kedagingan. Situasi ini orang banyak sibuk hanya memikirkan virus corona. Itu yang dipikirkan. Sampai di WA pun dipermasalahkan. Maka timbullah ini hoax ini. Oh bukan, ini hoax ini. Sampai yang mengatakan itu emosi, hoaxnya pun keluar. Kena ke kaca layar handphone. Coba dengar baik. Tidak usah itu yang dipikir. Biar aja itu berlalu. Sebab kebenaran kita tahu bahwa penghakiman sedang terjadi. Katakan amin. Penghakiman sedang terjadi. Penghakiman itu mati bagi orang-orang berdosa. Dengarkan baik-baik. Tetapi masa penghakiman itu sungguh baik bagi orang-orang percaya, yaitu ditampi, dikuatkan, dilebur untuk menjadi emas. Berikan tepuk tangan. Dan saya juga harus katakan kepada dunia, di mana aku menjadi hamba dipanggil oleh Tuhan, supaya semua boleh terlepas, saudara-saudara, apa yang disebut dengan liturgi ibadah. Sebab itu akan menghambat Roh Kudus yang akan belajar. Untuk genaplah firman Tuhan sesungguhnya, ibadah itu adalah ibadah roh. Amin, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan mengenai saudara-saudara hidup di dalam kebangkitan Kristus. Dan inilah hidup dan pelayanan. Kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Kamu adalah surat ujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dalam suatu perjanjian baru, yaitu tidak terdiri daripada hukum yang tertulis, tetapi terdiri dari Roh. Sebab hukum
Kita bersyukur dengan gereja di Indonesia, jemaat Harmoni yang ada di tempat ini. Dari awal saya membuka gereja ini, tidak ada liturgi-liturgi. Ibadah kita tidak ada memakai liturgi. Saudara tahu liturgi ya? Sudah diatur. Kebalikannya, yang benar adalah biar ada pimpinan roh. Karena itu, liturgi-liturgi sudah membatasi. Semua orang hanya buat kembali semua penjungkel sampai ke suku kembali. Sudah berurut-urut melihat liturgi. Saya harus katakan dalam jalan ini, matikan liturgi. Dan juga perlu saya harus katakan kepada kita sekalian, matikan doa hafal. Saya sedang menanti Tuhan untuk berbicara kepada saya. Waktuku yang banyak ini bersekutu berdoa di dalam rumah Tuhan, di dalam rumahku, di dalam kamar. Kami jaga jarak dengan istri. Jangan saudara pikir menjadi rapat terus. Jaga jarak. Dia di kiri, saya paling pinggir sebelah kanan. Saudara tahu, ternyata itu fungsinya, maknanya adalah membuat kita lebih kepada Tuhan, lebih fokus kepada Tuhan. Doa. Saya tidak pernah doa apa. Syukur di dalam gereja kita pun tidak ada doa apa-apa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Menjadi hafalan, seringkali orang Kristen berlindung di sana, sehingga dia tidak tahu berdoa yang spontanitas, tidak tahu berdoa bagaimana berhubungan dengan Allah, tidak tahu berdoa di dalam roh, karena sudah dibatasi tempo yang namanya adalah doa. Saya tidak menyangkal karena itu adalah kebenaran firman Allah, tetapi saya harus katakan tingkatannya, kebangkitannya adalah supaya saudara-saudara berdoa dalam roh. Roma 8 ayat 26 berkata, roh itu sendiri berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa bersama itu adalah kenyataannya bahwa roh Tuhan ada padaku, roh Tuhan bersama-sama denganku berdoa kepada Allah Bapa untuk menyatakan semua hal-hal yang tidak tersingkap menjadi tersingkap, supaya semuanya itu adalah doa dijawab. Meterainya adalah sangat indah. Ketika berdoa dalam roh, maka itu pasti sampai kepada hati Bapa. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Dan juga saya akan berdoa ini saudara-saudara dalam tatanan gereja supaya siap melepaskan jubah. Karena jubah itulah kebesaran dirinya di tengah-tengah pelayanan gerejanya yang membuat keadaan roh tidak mulia dan tidak terpimpin. Kalau sudah memakai jubah kebesaran itu, bosanlah, dan dirinya lah yang bosan di dalam. Dan ketika membaca firman Tuhan dalam kitab Wahyu, kepada tua-tua pun dikatakan, bukakan dan lepaskan topi kalau menghadap dan menyembah kepada Allah. Supaya pelayanan bukan pelayanan daging, lepaskan jubah. Shalom. Shalom saudara-saudara, para penatua yang sudah ditabiskan 11 orang, tidak usah bermimpi untuk pakai jubah. Amin. Sebab akan kelihatan di sana bongak nyata, bosan-bosan suara, suara, pernyataan roh tidak ada di sana.
Maka jikalau melayani saudara-saudara, tanggalkan semua. Lihatlah Yesus Kristus. Shalom. Membasuh kaki murid-murid, melayani dengan baik dalam berkasut dan kerelaan. Pagi-pagi benar dia berdoa. Jam 4.30 kira-kira seperti itu. Dan begitu pagi hari sudah bisa berjalan, dia berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan dari gereja satu kepada gereja yang lain, yang pada waktu itu adalah sinagog. Apa yang dikerjakan adalah pelayanan. Shalom saudara. Shalom. Sedikit waktu saya harus sampaikan lagi kepada saudara-saudara bagaimana hidup di dalam roh. Karena roh itu adalah memimpin, menyanggupi, dan melakukan perkara yang besar. Amin saudara. Dengarkan baik-baik. Gereja ini bisa dibangun karena roh Tuhan yang bekerja. Orang-orang pada dituntun datang di tempat ini. Salah satu yang pernah dituntun datang di tempat ini berkata, aku dipimpin Tuhan untuk datang di dalam gereja ini, supaya aku membangun gereja ini dan menjadi jemaat di tempat ini. Saudara, seberapa banyak yang menjadi saksi? Coba angkat tangannya. Seberapa banyak yang mendengarkan itu pada waktu Bapak Sitombul yang mengatakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, itulah pernyataan roh yang harus kita yakini dalam waktu-waktu ini adalah pelayanan roh. Mana roh yang ada padamu? Mari kita bangkit semua berdiri. Lukas 4 ayat 18. Haleluya. Kita akan ungkapkan ini bersama-sama sebelum kita akhiri firman Tuhan. Lukas 4 ayat 18, 2-3 ya. Perhatian. 2-3 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengangkat aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku. Amin. Roh Tuhan ada padaku. Bawa kabar baik kepada mereka yang sedang takut karena COVID-19. Berdoa bagi dia. Kan tidak bisa ini kunjung-kunjungan. Siapa bilang? Jaga jarak. Iya. Bukankah engkau bisa 1 jam, 1 meter? Angkat tanganmu dan berdoa bagi orang yang sakit dan yang lemah, dan yang tidak hadir juga hari ini. Saudara sebagai pelayan Tuhan, layanilah, bawa kabar baik. Sebab saat ini adalah pelayanan roh. Janganlah itu berkata dalam firman-Nya. Saya masih akan bacakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, bahwa semua saudara-saudara yang penuh dengan roh, buktikan engkau harus berbuat. 2-3 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan roh di atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan keluarga-keluargamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Shalom. Ini pekerjaan yang nyata besok di mana-mana. Termasuk hari ini saudara-saudara saya utus. Amin. Saya utus. Tunjukkan roh. Karena jikalau roh Tuhan ada padamu, ketahuilah ini, engkau dituntut, engkau beranjak, bukan tidur, dan bukan muak, dan bukan bermalas-malas. Mereka menantikan di sisi kirimu, di sisi kananmu, di kandang yang lain, di kelompok yang lain, bahkan sampai di antara bangsa-bangsa. Dengarkan baik-baik, engkau sangat dinantikan.
Mataku tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Dari manakah dapat bertolong? Hingga banyak orang tertolong kalau bukan saudara-saudara yang penuh dengan Roh. Kalau yang tidak penuh dengan Roh, sudah pasti inilah kenyataannya. Berani-beraninya menutup gereja dalam perintah maupun dalam komitmen ataupun sosialisasi. Hanya dikatakan kegiatan-kegiatan agama dihentikan. Makanya hari Jumat semalam saya harus tahu dihentikan. Tapi kalau ibadah untuk minggu, sesungguhnya ini dia harus berdoa sebelum dia untuk mengatakan sesuatu untuk menutup gereja. Jangan cepat berpikir dalam daging. Tanya Tuhan. Amin, saudara. Kalaulah kurang doa di bangsa ini, maka merajalelalah iblis dan COVID itu akan semakin terjadi. Maka aku bersyukur sekali lagi kepada saudara-saudara datang beribadah dan berdoa. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allah sungguh
kuasa Roh Tuhan. Mau berdoa supaya Roh Tuhan yang menjadi jurumudi dan pemimpinmu yang terutama dalam hidup. Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan, besarlah kasih dan kuasa-Mu. Kepada Allah pujian dan hormat dan sembah kami, serta kami datang kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah junjungan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa yang baik bagi kami, Engkaulah yang berkuasa atas kami. Dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, karena Engkau sudah curahkan, supaya kami dipenuhi hari ini. Lihat tangan-tangan yang terangkat, limpahkan penuhkan kuasa-Mu, limpahkan penuhkan kuasa-Mu, limpahkan penuhkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu, sebab kami percaya dengan kuasa Roh-Mu memimpin kami kepada kebenaran, melepaskan kami dari mau dan membawa kesaksian kami adalah hanya meninggikan nama Yesus Kristus, supaya hidup kami mulai dari sekarang bukan hidup di dalam keheningan, melainkan hidup di dalam Roh. Terpuji, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Dan juga hamba berdoa bagi saudara tentulah sahabat Tuhan yang ada di luar ibadah ini. Mungkin mereka beribadah di dalam rumahnya. Demikianlah juga Engkau bangkitkan, Engkau kuatkan, dan penuhkan dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami semua sama menjadi saksi di tengah-tengah air kehidupan ini. Kami bertumbuh, kami memberitakan kabar baik, kami membawa tanda-tanda hebat dan ajaib untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan kota kami Rantau Rapat ini, untuk membawa kota ini dalam damai sejahtera Tuhan, bukan dalam jajahan COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh firman-Mu dan kuat kuasa Roh yang sudah bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan